Bismillahirrahmanirrahim. Minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan, kyou mo genki desu ka? Mainichi genki desu te kudasai ne. ですね、今日は42課ですね。第42課を勉強しますので、今日も頑張ってください。その前に、皆さんは、日本語の勉強はどうですか？どうですか？大丈夫ですか？ダメですか？教えてください。はい、皆さん、ここまでもう42課勉強しましたね。まだ8課までですね。終わりますから。もともと頑張ってね。じゃあ、今日は少しだけ勉強しますから。今から行きましょう。Oke, jadi di bab 42 ini kita itu belajarnya cuma sedikit. Nah, yang akan kita pelajari adalah bentuk maksud atau mengungkapkan sebuah maksud. Nah, kita sebenarnya pelajari ini juga di bab Kiso 1 maupun Kiso 2. Kalau di Kiso 1 itu ada misalnya bentuknya ni ikimasu, pergi untuk misalnya atau pulang untuk apa gitu. Kalau di bab sebelumnya saya juga yang pernah menjelaskan itu ada bentuk hyoni. Nah, ini sama, kita akan pelajari juga bentuk kalimat untuk, ya artinya untuk, tapi pola kalimatnya bisa kita lihat langsung. Yang pertama, ada no tameni. Tameni. Nah, tameni ini kalian sepertinya sudah sering dengar juga kalau lagi men 1 kan biasanya suka ditanyakan ya seperti ini pola kalimatnya, artinya untuk. Polanya dibuat menggunakan bentuk kamus ya, atau kata kerja, bentuk kamus, atau kata benda yang ditambahkan dengan no. Oke, kita lihat contohnya langsung. Yang pertama ada kamera o kau tameni okane o tamete imasu. Oke, berarti bisa kita langsung artikan dari sini kamera o kau tameni. Nah, tameni itu kan untuk, jadi untuk membeli kamera. Mengumpulkan uang. Okane o tamete imasu. Nah, ini bedanya dengan bentuk yoni. Kalau bentuk yoni itu menggunakan bentuk kesanggupan, atau di sini kan kairu ya. Kalau di bentuk tameni dia menggunakan bentuk kamus biasa. Jadi kau tameni. Ini untuk kata kerja. Contoh lainnya misalnya koibito ni au tameni yasumimasu, untuk bertemu pacar libur misalnya. Itu boleh. Jadi menggunakan bentuk kamus. Oke, yang selanjutnya ada kata benda. Contohnya di sini saya menggunakan benkyo. Benkyo itu kan juga kata benda ya. Nah, setelah benkyo, apabila kalian mau menggunakan tameni, ingat untuk menggunakan partikel no. Benkyo no tameni mainichi gambarimasu. Untuk belajar setiap hari bersemangat. Oke, yang selanjutnya kazoku no tameni ishokenmei hatarakimasu. Nah, di sini ada kazoku. Kazoku ini kata benda, tapi dia juga menunjukkan kata benda orang. Nah, kata benda orang itu misalnya kazoku, misalnya koibito, atau misalnya apa lagi ya? Misalnya ryoshin. Itu kan kata benda yang menunjukkan orang. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita melakukan hal tersebut untuk seseorang tersebut. Misalnya kazoku no tameni untuk keluarga, ishokenmei hatarakimasu. Bekerja bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Tuh. Nah, dari ketiga contoh di sini yang perlu diperhatikan hanya penggunaan bentuk kamus dan kata benda ini saja. Kemudian artinya sama semua, yaitu untuk. Nah, kalimat yang kedua ini juga bebas, kalian boleh menggunakan bentuk apa saja ya untuk pola kalimat tameni.
arti dari pola kalimat ini memiliki kesamaan dengan pola kalimat yoni. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu menunjukkan sebuah tujuan atau bisa dibahasa Indonesiakan untuk. Nah, yang membedakan adalah kata kerja yang digunakan adalah bentuk yang mengandung kemauan. Nah, bedanya ya, tadi yang sudah disebutkan juga. Contohnya di sini ada ikutameni. Nah, kalau ini ikutameni, dia menggunakan bentuk kamus atau kita artikan sebagai bentuk kemauan. Sedangkan kalau bentuk yoni, dia menggunakan bentuk kesanggupan atau di sini ikeru yoni. Nah, ini yang membedakan. Jadi ketika kalian nanti mau membuat suatu kalimat, tinggal dilihat saja kebutuhan kalian yang mana. Supaya bisa pergi ke Jepang atau supaya untuk pergi ke Jepang. Nah, itu kan beda tipis ya. Jadi tinggal pemilihan kalimat saja. Lebih baik yang mana, sesuaikan saja. Seperti itu. Oke, ini untuk bentuk tameni. Jadi bentuk tameni hanya sampai sini saja. Nah, yang selanjutnya juga kita akan masih bahas. Artinya masih tetap sama. Artinya untuk. Nah, bedanya adalah hanya pada pola kalimatnya. Kalau tadi bentuk kamus langsung dengan tameni, kalau sekarang bentuk kamus ditambah no, kemudian ditambah ni. No, ni. Untuk kata benda, justru dia tidak ditambah dengan no. Hanya kata benda ditambah ni. Ya, coba kita lihat contohnya. Nah, di sini ada kono doraiba wa chisai neji o shimeru no ni tsukaimasu. Nah, di sini coba shimeru no ni tsukaimasu. Arti dari kalimat ini adalah obeng ini, kono doraiba. Obeng ini kita balik ke belakang, digunakan untuk memasang skrup kecil. Nah, shimeru no ni tsukaimasu. Bedanya apa dengan tadi tameni? Pertama dari kata dari pola kalimatnya sendiri juga sudah beda. Kalau yang tadi tameni bentuk kamus tidak pakai no, kalau sekarang bentuk kamus ditambah dengan no. Ya, ditambah dengan no. Nah, kemudian yang membedakan juga adalah arti dari kalimatnya sendiri. Kalau tameni itu biasanya untuk, tapi kita melakukan sesuatu yang untuk balik lagi ke kita gitu loh. Kalau bentuk noni itu biasanya hanya bersifat hanya tidak luas gitu. Kayak misalnya di sini hanya tsukaimasu, atau juga kalian bisa pakai seperti benri atau iyakunitatsu jika nggak kakaru. Jadi memang terbatas kalau untuk pola kalimat noni. Beda dengan tameni yang bisa banyak sekali kalian gunakan pola kalimat sesudahnya. Kalau noni terbatas. Oke, yang selanjutnya contohnya masih sama ya, kono doraiba wa tokei no shuri ni tsukaimasu. Shuri itu kata benda ya, digunakan untuk shuri atau memperbaiki jam. Nah, di sini karena kata benda dia langsung pakai nih seperti ini. Yang selanjutnya aki wa suzushikute ryoko ni ii desu. Aki wa suzushi. Aki itu musim gugur itu sejuk, ya kan? Musim gugur sejuk. Ryoko ni ii desu. Untuk tamasya itu enak gitu. Tamasya enak, untuk bertamasya itu enak. Yang selanjutnya, koko wa chikaku ni supa ga atte kaimono ni benri desu. Koko wa chikaku ni supa ga atte, di dekat sini ada supermarket. Kaimono ni benri desu. Untuk berbelanja jadi
mudah, misalnya seperti itu. Jadi memang untuk bentuk noni sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, penggunaan kalimat setelah ni itu terbatas. Tidak bisa semua kalimat digunakan, tapi yang jelas biasanya hanya digunakan seperti kalimat-kalimat contoh di sini. Yang selanjutnya, konohon wa kanji o oboeru no ni yakuni tachimasu. Buku ini untuk belajar, untuk menghafalkan kanji berguna, gitu ya. Berguna. Buku ini berguna untuk menghafalkan kanji. Nah, itu juga boleh artinya seperti itu. Nah, terus yang terakhir, kebaya wa tsukuru no ni ishukan kakarimasu. Untuk membuat kebaya atau kebaya itu dibutuhkan waktu seminggu untuk dibuat. Kebaya membutuhkan waktu seminggu untuk dibuat. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah bentuk noni ini sama bentuk tameni, sama juga dengan bentuk yoni. Yang membedakan hanya kegunaan atau penilaian. Jadi memang terbatas. Penggunaannya seperti apa boleh kalian tanyakan kalau misalnya masih belum paham. Yang terakhir saya hanya ingin mengingatkan kembali macam-macam cara mengungkapkan maksud atau untuk yang tadi. Yang pertama, ini kalian sudah pelajari di bab kisah 1. Bentuk ni ikimas, kairimas, atau kimas. Kalau kai ni ikimas artinya pergi untuk membeli. Nah, kemudian ada kaze o hikanayo ni zeta o hikimasu. Artinya supaya tidak masuk angin. Yang selanjutnya yang 2 ini yang tadi kita pelajari, uchi o kau tameni, untuk membeli rumah. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, kono jaketo wa koibito ni ageru no ni kaimashita. Dibeli untuk diberikan. Oke, segitu aja dulu untuk 42-nya. Silakan pelajari dengan baik. Apabila tidak mengerti seperti biasa, silakan tanyakan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Yang belum, tolong kasih tahu ya supaya belajar. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Kyou mo otsukare sama deshita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.